Kalau lagi punya berkat banyak, biasanya orang lebih gampang berbuat baik. Percaya nggak? Saya ikut omongannya Pastor Raymond. Waktu itu dia bilang apa? Kalau nanti Tuhan nyatakan 6,8 M, tenang Bu Syan, saya kasih, tapi pinjam 1 M. Saya juga kan bilang, tenang Bu Syan, kalau saya dikasih 10 M, 1 M saya nggak usah pinjemin, saya kasih. Tapi itu sesaat. Kebaikan-kebaikan seperti itu sesaat. Kebaikan yang nyata itu waktu kita nggak ada, bisa nggak? Berani nggak kita? Itu baru kebaikan yang hakiki. Makanya nggak cukup cuma kebaikan, harus ditambahkan pengetahuan. Karena kita dikasih otak dalam kepala kita, supaya kita nggak hidup dalam kebenaran kebaikan kita, tapi kita memberi contoh sederhana. Di lampu merah ketok-ketok, kaki buntung begini, mohon maaf, pakai tongkat. Banyak orang yang berbelas kasihan kasih, sore harinya 2 lagi kakinya. Makanya nggak heran ada itu yang ketangkap seminggu 14 juta coy. Saya udah bilang nih, udah hampir segini, sebulan juga nggak pernah 14 juta dari kantor. Saya bukan digaji di gereja, nanti salah pengertian lagi. Saya kerja di luar. Nggak pernah. Tapi dia seminggu dapat 14 juta. Sebulan berapa? Makanya bisa beli tanah lebar-lebar di kampung. Nah makanya dikasih polo, dikasih otak, dikasih hikmat, supaya nggak gampang. Banyak panti asuhan segala macam. Sekarang banyak lagi. Ini kalangan artis. Begitu mau berbuat baik, panggil media, panggil Pak Alubah, Soro. Bingung saya. Habis itu udah habis. Siapa yang dia kasih juga nggak tahu dia. Kelanjutannya tahun depannya, entar aja katanya. Udah nggak ada lagi. Makanya kebaikan kita itu harus juga ditambahkan pengetahuan. Kemudian apa? Ayat yang ke-6. Dan nggak cukup dari pengetahuan itu ditambahin apa? Penguasaan diri. Biar kita nggak sombong, coy. Oh, itu gereja jalan gara-gara gua, coy. Kalau nggak gue yang sumbang tiap bulan gede, nggak jalan tuh gereja. Makanya bisa, kalau gue sih bisa ngatur gereja. Jangan begitu. Harus menguasai diri. Bukan berarti jangan dikasih ya, banyak-banyak ya ke gereja ya. Salah lagi nanti nangkepnya. Terus gereja ini mau apa lagi dana untuk penginjilan? Apalagi dana untuk pelayanan? Kasih yang banyak juga ya, tetap ya. Jangan salah nangkep. Si kumis bilang jangan kasih banyak-banyak. Salah. Tetap kasih banyak, tapi jangan kita sombong, jangan kita menjadi memang karena bukan. Kita memberi itu karena kita diberi oleh Tuhan. Contoh Kapten Daniel, dia capek-capek tuh biayai ITM, tapi dia nggak pernah sombong. Dan memang nggak boleh sombong dia. Makanya kalau mau dukung, biar jangan sekali sebulan ITM, aneh dong. Sekali sebulan ada ITM, bisa tiba-tiba 2 bulan, tergantung berkatnya dia dong. Ayo dong saling mendukung pekerjaan Tuhan, tapi kita supaya tetap memiliki apa? Mana tadi ayat 6? Penguasaan diri. Tapi nggak cukup juga penguasaan diri aja, tetap tambahkan lagi apa? Ketekunan. Tekunlah seperti Kapten, tekun dia. Mungkin sekali sebulan, mungkin sekali 2 bulan. Tekun. Kalau misalkan sekali 2 minggu ya ibadah ya, WBK sekali 2 minggu, jadi penuh. Setiap bulan ada ibadah, setiap minggu ada ibadah. Itu loh. Jadi kan saling begitu, saling ada ibadah. Amin lulu, bantu kagak. Dan kepada kebajikan itu penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan itu apa?
kesalehan akhirnya jadi barang itu. Jadi kita ketemu yang namanya kesempurnaan, terjadi kesalehan, hidup yang saleh. Memang walaupun belum 100% sempurna, tapi terjadi, orang bisa melihat, oh iya benar ada Yesus dalam hidup kita. Karena itu proses demi proses. Dan kemudian jangan sampai stop di kesalehan aja. Dan kepada kesalehan ditambahin lagi apa? Kasih akan saudara-saudara. Disinilah yang namanya Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah eloknya bila saudara semua hidup rukun bersama. Disinilah letak nanti ada hubungan yang rukun antara jemaat dengan jemaat, jemaat dengan hamba Tuhan, pengerja dengan pengerja. Sehingga semuanya saling menguatkan, saling mendukung. Dan ini semakin meluas kan. Kalau tadi awal-awalnya kan iman kita itu pribadi. Tapi dengan kita bertumbuh terus sampai kepada kesalehan, dan akhirnya kesalehan itu mendatangkan kepada banyak orang. Persekutuan yang begitu indah, saling menguatkan. Tadi sudah saya kasih contoh, gak usah Pastor Harapan lagi. Mungkin Pastor Valdo ada yang lihat, biasanya dia yang WL, kok kayaknya dia nggak semangat ya, ada apa? Kan ada, kalau misalnya jemaat begitu kan, nanya, Pastor Valdo kok hari ini nggak WL ya, kayak kurang semangat, ada apa sih? Nah dia mungkin ceritakan masalahnya. Hajar dong, kan dia nggak pernah di mimbar itu koar-koar tentang kesulitan hidupnya. Tapi kan aneh. Coba kita lihat nanti ya, begitu bubar, tiba-tiba hilang aja semua. Saya melayani di Cibinong, di gereja kecil, tapi luar biasa. Habis ibadah ada persekutuan yang indah antara jemaat dengan jemaat dengan para pengerja. Jadi bisa ketahuan siapa yang dibutuhkan hari ini untuk ditolong. Bukan untuk ditodong loh. Seringnya sih memang makanya kabur cepet daripada ditodong duluan. Oke, udah dikasih tahu. Oke, siap. Jadi nggak cukup di situ saja, bahwa terus sesudah itu baru terjadi kepada orang lain. Ayat yang ke-8. Ayat 7 yang terakhir, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, sehingga orang lain bisa melihat. Di sini juga ada orang lain. Contoh sederhana, Minto bukan orang percaya, tapi pernahkah kita mau tahu akan kehidupannya dia? Saya nggak yakin. Tapi itulah kasih Tuhan. Kita harus bisa, supaya satu ketika benar-benar kita itu hidup di dalam Zoe. Mau hidup nantinya akan mengalami Zoe? Tapi mau nggak hidup mengasihi Tuhan? Kalau mau hidup mengasihi Tuhan, artinya siap-siap mau mengikuti firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita, dan kita naikkan satu pujian. Kalau ku hidup